Shalom, selamat pagi. Kita sama-sama mulai ibadah online kita. Kita sama-sama mau menaikkan lagu penyembahan kita, Mengenalmu. Bersama-sama Tuhan mau memulai ibadah online kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, walaupun kami berbeda tempat, Engkau yang pimpin setiap kami Tuhan dalam kami beribadah online Tuhan. Setiap kami Tuhan di tempat kami masing-masing, kami boleh merasakan Engkau hadir Tuhan, Engkau bersama dengan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau yang pimpin kami dalam ibadah online ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Dari setiap pujian, penyembahan, semuanya kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Doa ini Tuhan kami alaskan hanya di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan sama-sama menaikkan pujian kita yang pertama, terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu.
akan terus memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali, kita akan menaikkan pujian kita. Tinggi namamu dipuji. Amen. Yang kuharapkan bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Amin. Takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu bersama Rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak
kehidupan kita. Setiap saat, setiap waktu, dalam keadaan apapun, hanya Dia yang akan selalu menjadi Allah kita. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau kembali menyembah Dia. Sama-sama kenaikan lagu penyembahan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak
goyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan untuk waktu kami boleh memuji, kami boleh menyembah nama-Mu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat waktu ini, waktu berikutnya Tuhan, di mana kami akan sama-sama mendengarkan isi hati-Mu Tuhan lewat setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hamba-Mu telah Engkau persiapkan Tuhan, telah Engkau urapi Tuhan, sehingga apa firman yang akan disampaikan Tuhan semua adalah isi hati-Mu buat setiap pribadi kami Tuhan. Setiap firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan buat setiap pribadi kami Tuhan dalam menghadapi situasi saat ini Tuhan. Setiap firman yang boleh kami dengar Tuhan boleh terus memperbaharui diri kami Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk duduk diam Tuhan, untuk kami boleh menangkap setiap isi hati-Mu Tuhan. Dan doa ini Tuhan yang kami alaskan di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Selamat kita bertemu lagi di dalam ibadah kita. Pada saat ini kita mengadakan ibadah secara online. Seperti kita ketahui bersama bahwa kondisi pandemi COVID yang saat ini makin merajalela membuat beberapa orang di antara kita terpapar, sehingga mau tidak mau kita dalam kondisi yang harus menyesuaikan diri. Kita dalam kondisi saat ini melihat beberapa anggota jemaat kita dalam keadaan sakit, terpapar COVID. Tapi kita yakin satu hal, bersama dengan Tuhan Yesus segala sesuatu permasalahan kita pasti akan berakhir dengan kemenangan dan kemuliaan untuk nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita kembali tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Satu kesempatan yang indah kembali kami rasakan Tuhan. Pada saat kami boleh menikmati kebersamaan dengan saudara seiman kami, menikmati Tuhan, jamahan Engkau, pengurapan Engkau melalui ibadah Tuhan. Kami yakin walaupun kami melakukan ibadah ini secara online Tuhan, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Dan kami yakin Engkau bisa dan sanggup untuk bekerja dengan leluasa, memberkati, mengurapi, supaya Tuhan apa yang kami terima pada saat pagi hari ini Tuhan, boleh mendatangkan berkat dan kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan urapi kami semua, siapkan hati kami Tuhan untuk kami menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita masuk di dalam topik kita di bulan Februari. Saudara-saudara, mungkin saudara masih ingat bahwa di bulan Februari topik kita adalah hope, ya, pengharapan. Oleh karena itu, pada saat pagi hari ini saya ingin tetap menyampaikan hal ini. Saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup di dalam pengharapan. Dan pada pagi hari ini nanti kita akan banyak belajar kenapa kita harus punya pengharapan dan bagaimana caranya kita menjadi orang yang penuh dengan pengharapan. Puji nama Tuhan, ayat penuntunnya di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-24. Roma pasal 8 ayat yang ke-24. Saya bacakan buat kita semua. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Puji nama Tuhan. Saya mengulangi kalimat yang pertama. Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Nah ini jadi begitu pentingnya pengharapan ini dalam kehidupan kita.
Karena kita sebenarnya diselamatkan di dalam pengharapan, gitu ya. Kalau orang-orang yang sebenarnya dalam kehidupannya tidak punya pengharapan, mungkin saudara bisa introspeksi ya. Mungkin pandemi COVID ini begitu merusak kondisi perekonomian, merusak kondisi kesehatan, merusak hubungan keluarga satu dengan yang lain. Apakah kita masih tetap hidup di dalam pengharapan? Nah, kita bisa melihat di sini, Roma pasal 8 ayat 24 ini berkata, sebab kita diselamatkan di dalam pengharapan. Oleh karena itu, saudara, hanya orang-orang yang diselamatkan saja sebenarnya yang bisa punya pengharapan sejati. Ya, puji nama Tuhan, kita akan belajar lebih banyak tentang pengharapan ini, saudara. Kalau misalnya saya sampaikan di sini ada 4 hal yang berhubungan dengan pengharapan. Kalau minggu-minggu kemarin mungkin kita sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, bagaimana pengharapan itu adalah sebuah penantian. Di pengharapan itu adalah sebuah proses untuk melatih kesabaran. Nah, di sini saya sampaikan ada 4 hal. Yang pertama adalah pengharapan adalah bukti bahwa kita memiliki kehidupan. Ya, kalau misalnya kita lihat di kiri dan kanan kita, orang-orang yang contoh misalnya kita sedang dalam kondisi sakit yang sangat parah, kalau misalnya sudah dokter berkata sudah tidak ada harapan, berarti sebenarnya kita sudah siap untuk tidak memiliki kehidupan ya. Orang-orang yang dalam kehidupannya itu udah gak ada harapan, bangun pagi bingung mau ngapain, apa yang harus dituju, apa yang menjadi tujuan hidupnya, ya itu disitulah ceritanya. Orang-orang yang tidak punya kehidupan ya. Maka dari itu yang kedua adalah saya katakan di sini pengharapan membuat seseorang bisa melihat masa depannya ya. Bisa melihat cita-citanya, bisa melihat keinginan-keinginannya, dan karena ada pengharapan maka seseorang itu jadi punya perencanaan, gitu ya. Jadi mungkin kita bisa melihat atau mungkin kita pernah mengalami ada satu saat di mana kita itu rasanya malas gitu ya. Rasanya kayak ya udahlah hidup saya so-so aja lah, saya akan berhenti atau mungkin saya tidak perlu melakukan hal-hal yang baik lagi. Coba introspeksi, jangan-jangan Anda sudah tidak punya pengharapan. Karena kalau kita masih punya pengharapan, sebenarnya kita masih punya hidup. Kalau kita masih punya hidup, kita masih bisa punya cita-cita. Karena yang namanya hidup itu adalah proses. Bertumbuh ya, mulai dari kecil sampai besar, dari muda sampai tua, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak ada menjadi ada. Nah, seperti itu. Pengharapan itu di situ fungsinya. Membuat segala sesuatu yang tadinya kita tidak punya, tidak tahu, tidak mengerti, kita jadi punya harapan. Satu saat saya akan menggapainya, satu saat saya akan memperolehnya. Banyak orang dalam kehidupannya berharap tetapi tidak pernah punya pengharapan. Ngerti maksudnya ya? Jadi saya pengen punya kerjaan tapi gak punya rencana gitu. Saya pengen punya jodoh yang cocok tetapi kayak gak pernah punya sesuatu yang diplanningkan. Nah, ini coba kita mulai lihat apakah pengharapan kita ini benar-benar pengharapan yang sejati atau bukan. Apakah pengharapan itu membuat kita jadi lebih hidup atau tidak, gitu ya. Yang berikutnya adalah saya katakan di sini pengharapan itu bukan sesuatu kepastian, tetapi pengharapan itu membuat kita tetap termotivasi. Ngerti maksudnya ya? Kadang-kadang apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan bisa saja tidak tercapai. Bisa saja tidak terpenuhi, bisa saja mungkin kita harus kecewa gitu ya. Tetapi disitulah seharusnya kita mengerti bahwa pengharapan itu sebenarnya bukan kepastian, tetapi itu adalah suatu energi, suatu motivasi, suatu bahan bakar untuk kita tetap menjalani hidup kita, gitu ya. Kalau kita seringkali kan mungkin anak-anak ya, saya juga dulu masih kecil punya cita-cita gitu kan, pengen jadi insinyur gitu kan, pengen jadi presiden, ada yang pengen jadi Superman gitu ya. Itu kan sebenarnya sebuah cita-cita, sebuah pengharapan tapi belum tentu tercapai gitu kan. Tidak semua orang bisa jadi presiden, betul. Tidak semua orang juga bisa jadi insinyur, ya. Tetapi justru dengan cara seperti itu kita bisa hidup dengan yang sesuatu yang bernilai, ada isinya gitu. Oke. Jadi dan yang keempat saya tulis di sini, pengharapan adalah cara kita memandang masalah dalam hidup. Cara kita memandang masalah dalam hidup ya. Ada sebuah
tulisan yang menarik yang saya baca. Di situ tertulis, hope is seeing light in spite of being surrounded by darkness. Hope is seeing light in spite of being surrounded by darkness. Nanti mungkin kalau misalnya bisa ditampilkan di layar, ada sebuah gambar di mana kegelapan meliputi sekeliling kita. Di situ ada setitik cahaya. Kalau kita punya pengharapan, kita akan melihat cahaya itu, bukan melihat kegelapannya. Betul ya? Pada saat kadang-kadang kita melihat seluruh kehidupan kita, seluruh apa yang kita lihat, teman-teman kita, keluarga kita, mungkin ya orang-orang di gereja, orang-orang yang kita andalkan, kok kelihatannya sepertinya gak ada sesuatu yang bisa menghidupkan saya gitu loh. Kita merasakan hidup kita kayak gelap, gak tertolong lagi. Nah, tetapi ada satu secercah cahaya di sana yang membuat kita tetap berharap. Maka di situ, itulah cara memandang hidup. Bagaimana pengharapan membuat kita bisa memandang hidup kita dengan benar, dengan baik. Di mana 1000 kemungkinan, 1000 kegagalan, ada satu kemungkinan harapan keberhasilan. Di situ membuat kita tetap bisa berjalan. Jadi orang-orang yang punya pengharapan itu sebenarnya orang-orang yang boleh saya katakan orang yang layak hidup. Orang-orang yang gak punya pengharapan, sorry to say, sebenarnya dia sudah jadi zombie gitu ya. Hidup hanya untuk tidak hidup. Hidup hanya untuk menunggu kematian. Dan itu yang seharusnya tidak boleh kita lakukan selama kita di dalam Tuhan. Karena apa? Pada saat kita punya tema integrity ini, kita menjadi orang yang punya harapan dan orang yang bisa diharapkan oleh orang lain. Nah, di sini kuncinya. Jadi sekali lagi kita harus belajar melihat masalah dalam hidup kita. Mungkin Bapak Gembala seringkali berkata di mimbar, masalah itu bukan masalah kalau kita meresponinya dengan benar. Nah, begitu ya. Jadi pada saat kita punya respon yang benar, sebenarnya di situ adalah salah satu bukti bahwa kita masih punya harapan. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara, dalam kehidupan kita sebenarnya cuma 3 yang nanti akhirnya tersisa, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Jadi kalau misalnya kita hidup dalam iman, kita hidup dalam pengharapan, dan hidup dalam kasih, sebenarnya kita sudah hidup dengan sepenuhnya gitu. Gak usah mikir aneh-aneh lagi. Di sini tidak dikatakan demikianlah ketiga hal ini, yaitu seperti orang bilang ada tahta, harta gitu ya, sepeda. Enggak. Kita bicaranya iman, pengharapan, dan kasih. Dan pengharapan itu adalah sesuatu yang nilainya paling tinggi dalam kehidupan kita. Karena apa? Sekali lagi, cuma tinggal itu aja sebenarnya yang terpenting dalam kehidupan manusia. Kalau kita baca, kenapa di sini disebut yang paling besar ialah kasih? Karena satu saat nanti kalau kita sudah masuk dalam kerajaan surga, kita tidak perlu lagi iman dan tidak perlu lagi pengharapan. Kan gitu ya. Jadi sekali lagi, selama kita masih hidup di dunia, iman, pengharapan, dan kasih adalah 3 hal yang paling penting. Makanya saya pada saat pagi hari ini berkata, mari kita jadi orang yang penuh dengan pengharapan. Hidup di dalam pengharapan. Jangan pernah hilang pengharapan dalam kehidupan kita. Seringkali kita berkata sekali lagi, saya sudah mencoba 100 kali, 200 kali dan gagal. Firman Tuhan pagi hari ini berkata, tetap punya pengharapan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin, saudara. Ya dan amin ya. Kita akan tetap naik dan tidak pernah menjadi turun, gitu kan. Kita akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Jadi seperti itu yang seharusnya kita gaungkan, kita gemakan dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap menjadi orang yang penuh dengan pengharapan. Mari kita lanjut. Saudara, kalau misalnya hope itu diberi kepanjangan dalam bahasa Inggris adalah hold on, pain ends gitu ya. Ini hanya
kata-kata bijak saja, tapi saya merasa ya benar juga ya, hold on, pain ends. Jadi pada saat kita bisa bertahan, penderitaan itu akan berakhir. Hold on, pain ends. Pada saat kita bisa bertahan, maka penderitaan akan berakhir. Sesuai dengan Alkitab, kita baca di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat ke-3 sampai ke-5. Ini sudah menjadi ayat hafalan kita semua ya. Kita baca bersama-sama, silakan. Roma pasal 5 ayat yang ke-3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saya boleh dikata di sini ada satu proses di mana kita itu mencapai yang namanya pengharapan. Yang pertama adalah mulai dari yang namanya apa? Kesengsaraan. Ya. Kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji baru finalnya menimbulkan pengharapan. Jadi saudara, kalau misalnya kita dalam hidup kita tidak pernah mau hidup dalam masalah, hidup dalam sengsara, hidup dalam penderitaan, akan sulit mengerti yang namanya pengharapan. Karena pengharapan sejati itu berdasarkan proses tadi. Ada 4 hal. Yang pertama, sengsara dulu, setelah dari sengsara kita lewati, kita jadi tekun. Setelah kita lewati tekun itu, kita jadi tahan uji, baru setelah itu kita menjadi orang yang penuh dengan pengharapan. Jangan pernah takut menghadapi kesengsaraan. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah takut menghadapi kesengsaraan. Seperti kita sudah berapa kali dengar ilustrasi ini, orang yang bisa naik kelas adalah orang yang lulus ujian. Betul ya? Orang yang bisa naik kelas hanya orang-orang yang lulus ujian. Kalau kita tidak pernah mau menghadapi ujian, tidak pernah mau menghadapi tantangan, terus gimana? Mau jadi apa gitu loh. Banyak orang takut banget menghadapi ujian. Saudara, pada hari-hari terakhir ini angka penyebaran COVID sudah melampaui angka tertinggi di tahun kemarin. Tahun kemarin angka tertinggi dalam satu hari itu cuma 56.000 penderita dalam satu hari untuk di Indonesia. Tetapi di waktu-waktu terakhir ini sudah melewati 60.000, 63.000, 64.000. Kalau misalnya kita tidak mau melihat itu sebagai satu cara Tuhan membuat kita jadi tahan uji, menjadi kita punya ketekunan, kita akan stres, kita akan down. Kiri kanan kita semua orang tumbang. Ada yang tumbang karena sakit COVID tadi, ada yang tumbang karena gak bisa kerja, karena di PHK, betul? Ada yang tumbang karena gak bisa pelayanan, ada yang tumbang karena kehilangan kontak dengan orang yang dikasihi. Disinilah sekali lagi saya katakan, mari jangan pernah takut menghadapi sengsara. Di situ Tuhan bisa bekerja dengan maksimal pada saat kita berproses menjadi orang yang penuh dengan pengharapan, saudara. Sekali lagi saya katakan, hold on, pain ends. Bertahan, maka penderitaan akan berakhir. Saudara, saya berkata gini dengan penuh perasaan merinding, saudara, karena pada saat rekaman ini dibuat, istri dan anak saya dalam keadaan positif COVID, saudara. Kalau misalnya saudara bisa tahu, pada saat kita bicara COVID itu CT, ada nilai CT, cycle threshold. Pada saat orang yang dinyatakan positif itu adalah pada saat CT-nya antara di bawah 35, di bawah 30 itu CT. CT-nya angkanya segitu maka dinyatakan positif. Dan semakin rendah angkanya berarti semakin banyak virusnya. Saya pernah punya teman saya, dia berkata dia CT-nya 12 sehingga dia harus karantina lebih dari 1 bulan karena begitu lama COVID itu sembuh. Dan saudara tahu istri saya CT-nya 9, saudara. Saya kadang-kadang begitu melihat ini CT-nya 9, kapan ya sembuhnya kalau kayak gini? Lama banget berarti. Tetapi sekali lagi saya tidak mau jadi orang yang tidak punya pengharapan.
saya tetap yakin bahwa Tuhan pasti bekerja. Sekali lagi, kalau kita menghadapi masalah, kita menang, itu nama Tuhan dipermuliakan. Tapi satu saat misalnya masalah itu ternyata membuat kita tidak bisa melewatinya, yakinkan bahwa Tuhan juga dipermuliakan dengan hal itu gitu. Jadi sekali lagi, jangan pernah takut menghadapi masalah. Jangan pernah takut menghadapi kesengsaraan. Karena itu yang akan membuat kita bisa berproses. Itu yang akan membuat kita menjadi orang yang bisa ditempa. Kalau kita belajar melihat orang-orang yang ahli bela diri gitu ya, mereka itu ditempa dengan benar-benar keras, kadang-kadang mungkin sudah hampir sekarat gitu. Tetapi hasilnya mereka menjadi orang-orang unggulan. Makanya sekali lagi saya berkata di sini, jangan pernah takut menghadapi masalah. Jangan pernah takut menghadapi kesengsaraan. Karena justru disitulah akan terlihat orang-orang terpilih di mana yang mereka yang bisa melewatinya yang akan jadi pemenang. Saudara yakin kita masih jadi pemenang? Pasti jadi pemenang. Amin. Oleh karena itu, jangan pernah takut menghadapi kesengsaraan. Tetap jadi orang yang penuh dengan pengharapan. Saudara, saya di sini ada satu gambar, nanti bisa mungkin ditampilkan di videonya. Saya sebut di sini hubungan antara integritas dan alur harapan gitu ya. Karena kita sedang bicara integriti kan. Integritas itu di bulan kemarin kita bicara tentang trust. Di bulan ini kita bicara tentang pengharapan. Hubungan antara trust dengan hope itu ada di poin, kalau misalnya saudara masih ingat apa yang saya sampaikan bulan Januari, saya katakan trust itu ada ABCD ya. ABCD itu able, believable, connected, and dependable gitu ya. Able, believable, connected, and dependable. Nah, orang yang bisa diharapkan ini adalah yang punya D tadi ya. Dependable, orang-orang yang bisa diandalkan, orang-orang yang bisa diharapkan, gitu ya. Nah, kita belajar gambarnya mungkin bisa ditampilkan nanti. Kalau misalnya kita menjadi orang, pasti di sekeliling kita ada orang-orang, teman-teman kita, keluarga kita yang berharap kepada kita. Coba tanyakan, orang di sekitar Anda, kiri kanan Anda sekarang, apa yang Anda harapkan dari saya? Pasti mereka berkata, saya punya harapan sebenarnya buat kamu. Orang tua punya harapan kepada anak, anak punya harapan sama orang tua. Keluarga, jemaat, gembala pasti punya harapan. Mari kita belajar untuk introspeksi, tanya orang lain itu punya harapan apa terhadap kita gitu ya. Karena apa, sekali lagi saya katakan, harapan itu yang membuat kita hidup. Kalau kita nggak diharapin lagi, saudara bisa kebayang ada satu kali mungkin kita ada di satu tempat dan kita tidak diharapkan. Nggak mungkin ya, bukan nggak mungkin ya, nggak enak rasanya kalau misalnya benar-benar seperti itu ya. Tiba-tiba datang ke satu tempat, Daniel, ngapain kamu di sini? Kamu nggak diharapin ada di sini gitu. Sakit nggak ya? Atau misalnya tiba-tiba Rizal, tiba-tiba Bapak Gembala berkata, Jal, saya udah nggak punya harapan lagi sama kamu. Kayaknya langsung down banget gitu. Nah, mari kita coba cek di sekeliling kita. Kita mengharapkan apa sama orang lain mengharapkan apa sama kita, sehingga kita bisa punya yang namanya saya katakan alur harapan. Gitu ya. Jadi kalau di gambarnya bagaimana kita punya harapan ke orang lain punya harapan ke kita. Bahkan di sini kalau misalnya nanti saudara bisa ditampilkan gambarnya, kita itu mungkin punya binatang peliharaan gitu. Ada Molly gitu ya. Dia pasti berharap sama kita setiap hari bagaimana caranya dia dapat makan yang baik, dia dapat tempat tinggal yang baik. Dia berharap sekali sama tuannya. Di rumah saya punya 2 kucing, sebenarnya itu kucingnya istri saya. Saudara tahu, 2 ekor kucing itu benar-benar saudara kalau misalnya mereka lagi muncul manjanya, istri saya kemanapun diikutin gitu ya. Sampai ke kamar mandi, istri saya lagi mandi, lagi buang air, diikuti, nempel, mereka minta dipangku. Karena apa? Mereka punya pengharapan. Dan pernah satu kali mereka kecewa gitu ya, karena mungkin istri saya kurang tanggap. Ngelihat mereka itu benar-benar kayak kucing yang gak ada harapan sama sekali, kayak udah malas hidup gitu. Nah
Nah seperti itulah mungkin orang-orang di sekeliling kita pada saat mereka berharap sama kita dan kita nggak respon. Alur harapan itu berputar. Makanya banyak orang yang mohon maaf tidak kuat karena terlalu banyak orang berharap di sekelilingnya, kiri kanan. Mereka berpikir, sudahlah aku dengan seperti ini aja sudah stres, sudah capek. Kamu masih berharap apa lagi sama aku? Sudah gak bisa. Ada berita kemarin, seorang artis loncat dari lantai 8, meninggal dunia gitu ya. 2 minggu yang lalu, Miss USA tahun 2019 loncat dari lantai 64. Saya nggak tahu lagi itu bentuknya seperti apa kalau udah loncat lantai 64. Karena mereka terlalu berat menanggung harapan orang-orang di sekelilingnya. Mari kita belajar. Pengharapan orang lain pada kita arahkan menjadi pengharapan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mari kita jadikan semua pengharapan yang datang kepada kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, aku punya pengharapan. Orang lain punya pengharapan juga yang lewat diriku. Biarlah aku taruh pengharapanku kepadamu. Sehingga mereka bisa melihat Engkau di dalam aku. Sehingga mereka bisa datang juga kepadamu. Jangan juga pengharapan itu Anda tanggung sendiri. Saudara, banyak orang sekali lagi tidak kuat. Karena apa? Mereka tidak kenal Tuhan dengan baik. Mereka tidak tahu bagaimana caranya berharap dengan baik. Kalau kita belajar, saudara, kalau kita hanya memandang diri kita saja dan menjadikan diri kita sebagai center, sebagai pusat perhatian, kita tidak akan berkuat. Tapi jadikanlah Tuhan sumber pengharapan itu menjadi satu hal yang bisa dikenal orang lain. Maka hidup kita sebenarnya pada saat kita bisa menjadi orang yang diharapkan, seharusnya bisa membawa juga kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat kita punya integritas, kita yakin bahwa apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Kita menjadi orang-orang yang bisa diharapkan. Walaupun sekali lagi saya katakan, pengharapan orang lain kepada kita, akhirnya kita arahkan menjadi pengharapan kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sumber pengharapan itu gitu ya. Kalau misalnya kita berkata, satu-satunya yang kuandalkan, itu menjadi seharusnya yang menjadi hal yang paling utama dalam kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa hanya Tuhan sumber kekuatan, hanya Tuhan sumber pengharapan. Biarlah kita dalam kehidupan kita bisa menjadi orang yang penuh pengharapan. Biarlah kita dalam kehidupan kita bisa menjadi orang yang bisa diharapkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, Roh Kudus bisa mengingatkan kehidupan kita, supaya kita bisa berubah menjadi orang yang penuh dengan integritas, menjadi orang yang penuh pengharapan. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala kembali lagi dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kami kembali belajar bagaimana kami melihat satu pengharapan itu menjadi satu modal kami. Dan kami Tuhan yakin orang yang bisa bercerita tentang Engkau hanyalah orang yang sudah mengalami Engkau. Mulai hari ini Tuhan, biar kami tetap bisa mengalami Engkau dalam kehidupan kami semua Tuhan, supaya orang lain bisa melihat Engkau dalam hidup kami dan mereka bisa memiliki satu pengharapan sejati. Kami hidup di dunia bukan hidup sendiri Tuhan, tapi kami hidup di dunia untuk menjadi andalan, untuk menjadi tumpangan, untuk menjadi penolong. Kami yakin sekali lagi Tuhan, apa yang kami hadapi mungkin berat Tuhan,
Tetapi bersama dengan Engkau tidak ada satupun yang mustahil, karena semuanya akan mendatangkan kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada pada saat pagi hari ini Tuhan, kami yakin Engkau tetap bisa beracara, bisa bekerja dengan sempurna. Pengurapan-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu tetap nyata dalam kehidupan kami. Hidupkan pengharapan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami terima firman Tuhan ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa siang hari ini kita semua dalam penyertaan Tuhan yang sangat-sangat sempurna dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Bersyukur kita masih bisa melewati ibadah kita walaupun saat ini kita sama-sama dalam ibadah online. Tapi saya percaya bahwa kasih Tuhan itu terus ada bagi setiap kita orang percaya. Seperti yang saudara lihat bahwa hari ini saya ada, semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Masa karantina atau isolasi mandiri yang boleh kami lewati, itu boleh membawa saya secara pribadi bersama dengan keluarga mengalami Tuhan lebih lagi. Dan saya percaya bahwa hari ini kita semua ada dalam lawatan Tuhan. Kita akan sama-sama sebentar berdoa, syafaat, dan kita akan menerima berkat Tuhan melalui doa berkat yang sebentar kita akan sama-sama terima. Pengumuman untuk sepekan ke depan bahwa hari Selasa itu tetap ada doa puasa, dan dengan kondisi yang ada, mau tidak mau kita akan tetap melaksanakan di rumah masing-masing. Tapi saya pastikan bahwa minggu depan kita akan bersama-sama hadir dalam ibadah secara onsite bersama dengan saudara-saudara yang lain untuk merayakan sukacita yang besar bersama dengan Tuhan. Karena kita boleh melewati segala sesuatunya karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama berdoa bagi semua kondisi yang ada pada saat ini. Bapak, kami berdoa, bersyukur, berterima kasih buat setiap kesempatan waktu yang boleh kami nikmati, kami miliki Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini ya Bapak. Walaupun Bapak kami melewatinya melalui ibadah online, tapi kami ya Tuhan merasakan lawatan-Mu dalam setiap hidup kami ya Tuhan, itu tetap berlaku sempurna Bapak. Dan pada saat ini ya Tuhan, hamba berada di tempat ini ya Tuhan, hamba mau berdoa ya Tuhan, kami berdoa bersama ya Tuhan buat seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang Tuhan izinkan ya Tuhan mengalami terpapar virus ya Tuhan, Omikron ya Tuhan, dan segala macam virus-virus apapun yang mengintimidasi kesehatan setiap ya Tuhan jemaat-Mu ya Tuhan di GBT Cimahi Bapak. Hamba berdoa ya Tuhan secara khusus ya Tuhan, buat kesehatan ya Tuhan Ibu Meske, buat kesehatan dari Ibu Vita, kesehatan dari Saudari Cici, kesehatan buat Saudari Morin sekeluarga beserta anaknya Anya Bapak. Bahkan mungkin seluruh saudara-saudara kami yang pada saat ini juga ya Tuhan, tanpa hamba ketahui mereka ya Tuhan juga mengalami terpapar ya Tuhan virus ini Bapak. Hamba sepakat, kami sepakat ya Bapak melepaskan kesembuhan itu Tuhan. Kesembuhan itu sudah terjadi dan kami sudah melewatinya Bapak. Seperti Engkau boleh memberikan kesembuhan kepada hamba beserta keluarga, dan hamba percaya Tuhan bahwa kesembuhan itu juga terjadi bagi seluruh sidang jemaat-Mu Gereja Bethel Tabernakel Cimahi ya Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewat, semuanya dalam lawatan kesembuhan yang daripada Engkau saja Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba bersyukur, berterima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati para pelayan-Mu yang sudah memberkati kami ya Tuhan. Mereka boleh bekerja keras ya Bapak untuk melayani kami atau melalui ibadah online ini Bapak. Engkau memberkati berlipat kali ganda ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati setiap kami ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati para orang tua kami Bapak. Biar ya Tuhan Engkau berkati ya Tuhan Ibu Siti Mariam, Engkau memberkati Ibu Natalia, Engkau memberkati Bapak Haryono, memberkati seluruh orang tua kami Tuhan dengan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar ya Tuhan bahwa setiap kami ya Tuhan mengalami Engkau hari demi hari, waktu demi waktu ya Tuhan, sehingga kami boleh terus ada dalam ucapan syukur karena kami boleh merasakan Engkau Allah yang baik, Allah yang bekerja, Allah yang berdaulat dalam setiap hidup kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar ya Tuhan segala sesuatu rencana atas gereja kami ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau saja Tuhan. Dan kami sepakat, kami berdoa ya Tuhan. Kami juga sangat menyadari bahwa kami ini adalah bagian dari bangsa negara Republik Indonesia. Oleh karena itu Tuhan,
Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Engkau. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi atas Indonesia, malapetaka bencana alam, juga sakit penyakit melalui virus-virus yang hari ini tersebar ya Tuhan, mengintimidasi setiap kesehatan bangsa negara ini ya Tuhan. Semuanya kami percaya hanya Engkau yang mampu ya Tuhan mengatasi ya Tuhan segala hal yang terjadi atas Indonesia Bapa. Biar Indonesia boleh mengalami pemulihan, kesembuhan yang daripada Engkau saja Tuhan. Ada banyak ya Tuhan kegerakan rohani, kebangkitan besar itu terjadi atas Indonesia. Kau memakai para pemimpin kami ya Tuhan, yang boleh ya Tuhan mengambil sebuah tanggung jawab atas Indonesia. Bapak Presiden beserta wakilnya Tuhan, para pemimpin kabinet, para menteri, para pemimpin sampai ke pelosok daerah, diberkati Tuhan. Mereka semua boleh dinaungi ya Tuhan dengan hikmat marifat-Mu ya Tuhan, sehingga setiap kebijakan ketetapan yang dibuat itu semuanya berasal daripada hikmat yang daripada Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan, TNI, Polri, dan seluruh tenaga keamanan sampai ke pelosok daerah, semuanya diberkati Tuhan. Mereka boleh bersinergi, bergandeng tangan, membangun stabilitas nasional bangsa negara ini ya Tuhan. Kami memberikan sebuah ya Tuhan kepercayaan kepada para ya Tuhan tenaga-tenaga keamanan ya Tuhan, agar mereka boleh berintegritas, mereka boleh dengan penuh dedikasi melakukan bagian mereka ya Tuhan, sehingga Indonesia boleh menjadi negara yang tangguh, negara yang betul-betul ada di dalam ya Tuhan keamanan penuh ya Tuhan, melalui setiap tenaga-tenaga keamanan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau pakai ya Tuhan seluruh tenaga kesehatan, tim dokter, para medis, juga seluruh peralatan yang digunakan diberkati Tuhan. Pakai mereka semua itu dengan sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan. Dengan penuh tanggung jawab mereka boleh melakukan bagian mereka ya Tuhan, memberkati seluruh orang-orang yang sakit sehingga boleh disembuhkan, dipulihkan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, seluruh ya Tuhan misionaris, para penginjil-Mu ya Tuhan, para hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, berkati Tuhan. Teguhkan setiap hati mereka ya Tuhan, agar setiap apa yang dikerjakan di dalam pelayanannya ya Tuhan itu boleh ya Tuhan menyukakan hati Engkau, memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan setiap gereja-gereja yang ada ya Tuhan, dari setiap sinode boleh bergandeng tangan, bersatu hati, dijauhkan dari perpecahan ya Bapak. Bahkan ya Tuhan, sinode GBT juga ya Tuhan boleh menjadi sinode yang mempersatukan banyak gereja-gereja yang terpecah belah ya Tuhan. Gereja Bethel Tabernakel Cimahi yang kami cintai, itu boleh menjadi gereja yang memberkati tetangga kiri kanan depan belakang sekitar kami ya Tuhan. Pakai setiap kami dalam kami berjemaat, pakai hamba suami istri dan anak-anak di dalam kami ya Tuhan, mengambil sebuah tanggung jawab pengembalaan itu Tuhan, boleh menjadi berkat bagi mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Gereja ini ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Dan setiap apa yang kami kerjakan, kami pikirkan untuk kami lakukan, kami dedikasikan untuk hormat dan kemuliaan nama Engkau saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, rencana ibadah di minggu depan secara onsite ya Tuhan, sepenuhnya kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Seluruh jemaat dalam kondisi disertai Engkau, semuanya disehatkan, dipulihkan dan bersukacita. Kami dapat bertemu kembali untuk kami ya Tuhan, dapat ya Tuhan berbagi berkat, berbagi sukacita, berbagi ya Tuhan setiap hal yang boleh kami ya Tuhan katakan ya Tuhan, di dalam setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kami, menjadi sebuah kesaksian yang memuliakan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar ya Tuhan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau, dan kami mau menerima berkat-Mu ya Tuhan secara sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Arahkanlah tangan-Mu, tadahkanlah ya Tuhan hati-Mu, biarlah Engkau boleh mencondongkan, Engkau boleh mengarahkan setiap hati-Mu hanya kepada Tuhan saja. Tuhan memberkati dan menyertai Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya untuk memberikan Engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan Engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai, memberkati rumah tanggamu, memberkati keluarga kecil ataupun keluarga besarmu, memberkati setiap usaha pekerjaanmu, memberkati setiap area pendidikanmu, memberkati setiap pergumulan kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Jawaban yang pasti terbaik sudah Tuhan siapkan untuk kau nikmati tepat pada waktunya, sesuai dengan waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Kau akan terus naik, tidak pernah menjadi turun, karena kau sudah ditetapkan menjadi kepala bukan ekor di dalam kesetiaanmu. Oleh karena itu terimalah berkat, cinta kasih dan damai sejahtera Allah mulai siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati, kita sama-sama katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati.